jemaat serta simpatisan, selamat beribadah di GKI Gading Indah. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa poin penekanan warta elektronik. Warta dapat diakses melalui QR Code yang tertera di layar, ataupun di samping kanan kiri Bapak dan Ibu. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Andrianto Halimun, anggota Gading Indah pada hari Sabtu 4 Juli jam 4 pagi. Suami dari Ibu Indayani Sulistyo, jenazah telah dikremasikan pada Selasa 7 Juli di Krematorium Eka Praya, Surabaya. Bapak Arianto Hartono, pada hari Selasa 7 Juli, suami dari Ibu Sumibong dan anak pertama dari Ibu Anggraini Hartono. Jenazah telah dikremasikan pada hari Sabtu 11 Juli di Krematorium Grand Heaven. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Kelas katekisasi baru akan dimulai dalam minggu ini. Kelas remaja dimulai pada tanggal 17 Juli dan diadakan setiap hari Jumat jam 19.30 di GKI Gading Indah. Sedangkan kelas dewasa dimulai pada tanggal 16 Juli, diadakan setiap hari Kamis jam 19.30 secara online di ruang Zoom. Pendaftaran terakhir untuk kedua kelas ini adalah pada hari Rabu 15 Juli. Persyaratan dan keterangan lengkap mengenai kelas katekisasi dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Career Day. GKI Gading Indah bersama dengan Klasis Jakarta Timur akan mengadakan Career Day di bulan Oktober. Tujuan acara ini adalah untuk membantu jemaat dan simpatisan GKI dalam mengembangkan karir. Sebelum pelaksanaan acara, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mengisi survei singkat. Form dapat diakses melalui QR Code dan link yang tertera hingga 31 Juli. Jika Anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi Bapak Adrian, Saudara Brian, atau Bapak Sim di nomor telepon yang tertera. Talkshow Pemberdayaan Ekonomi Jemaat. Iklim ekonomi kita saat ini diwarnai dengan berbagai tanda yang tidak menyenangkan, mulai dari pelemahan nilai rupiah, kenaikan harga berbagai kebutuhan, hingga gelombang PHK. Untuk menghadapi situasi ini, kita membutuhkan strategi, sikap, dan solusi. Kelker Pemberdayaan Ekonomi Jemaat mengundang jemaat GKI Gading Indah untuk mengikuti talkshow bertema Menyikapi Ketidakpastian di Era Kekacauan Ekonomi. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli jam 4 sore. Bertempat di GKI Gading Indah bersama dengan 3 narasumber, Bapak Adrian Tirta Jaya, Ibu Eni Vimala Dewi, dan Bapak Randy Chandra, serta moderator Bapak Hendri Prasetyo. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlengkapi diri dengan wawasan yang bermanfaat. Anda dapat mendaftar ke Saudara Diki pada nomor yang tertera. Pembinaan pelawat. Pelawatan adalah salah satu tiang penting yang menyangga kehidupan bergereja. Pada hari Sabtu 18 Juli ini jam 9.30 pagi akan diadakan pembinaan pelawat dengan tema Bertemu dalam Kasih, Bersatu dalam Doa. Bersama Pendeta Novita di rooftop GKI Gading Indah, para pelawat akan diperlengkapi dan diperkaya agar pelayanan tim pelawatan menjadi makin berdampak. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam tim pelawatan agar dapat ikut hadir. WhatsApp channel GKI Gading Indah. Kami kembali mengajak Anda untuk follow WhatsApp channel GKI Gading Indah. Bapak Ibu dapat melakukan scan pada QR Code yang tertera di layar, kemudian klik follow channel atau ikuti saluran. Melalui WhatsApp channel, Ibu Bapak akan mendapatkan informasi seputar kehidupan GKI Gading Indah secara real time.
Pelantikan BPHMJ atau Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat. Pada hari ini, Minggu 12 Juli, dalam Kebaktian Umum 2, akan dilantik BPHMJ GKI-GI dalam diri Bapak Mikael Melkisedek, Bapak Reza Adiputra, Bapak Liki Santoso. Kiranya Tuhan menolong BPHMJ GKI-GI dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Hari ini akan diadakan pertukaran penatua klasis Jakarta Timur yang akan melayani di Gading Indah pada Kebaktian Umum 2 dalam diri Penatua Ramses J. Panjaitan dan Penatua Rita Mutia Simatupang dari GKI Melur. Dan Penatua dari Gading Indah akan melayani di GKI Rengas Dengklok dalam diri Penatua Ining dan Penatua Singgi. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema doa, harapan, dan realitas akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sehingga
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapa dan saudara-saudari dalam perjalanan iman, ada 3 hal yang selalu hadir, kadang bersamaan, kadang silih berganti, kadang sejalan, kadang bertentangan. Ketiga hal itu adalah doa, harapan, dan realitas. Dalam doa kita terucap harapan, sementara realitanya kadang sesuai, kadang tak sesuai harapan. Menghadapi situasi-situasi baik yang sesuai maupun tak sesuai harapan, siapakah yang kita pegang? Kita memerlukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita perlu selalu dekat padanya agar langkah hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah
ibadah minggu, ibadah pribadi setiap hari, kita selalu diingatkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langkah kehidupan kita. Namun demikian, kadang kita lepas dari genggaman Tuhan, bukan karena Tuhan yang melepas, namun karena kitalah yang menjauh. Mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Allah yang Maha Kasih, kami memohon ampun atas kesalahan kami. Terkadang kami menempuh jalan kami sendiri dan menjauh dari-Mu. Namun Engkau adalah Allah yang Maha Sabar, menanti kami untuk kembali. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Saudara-saudara yang terkasih, bagi orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya, ada anugerah pengampunan yang diberitakan dalam Mazmur 40 ayat 3 sampai ayat 4a. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami ya Allah, untuk tidak menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku yang setia. Tegurlah, kuatkanlah, hiburkanlah, dan perbaruilah hidup kami melalui firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah perkataan yang disampaikan, setiap firman yang akan diberitakan oleh lektor maupun hamba-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat, serta menolong kami untuk menjalani realitas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 25 ayatnya yang ke-19 sampai 34. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan, dan ia berkata, "Jika demikian, mengapa hal ini kualami?" Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda." Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu hari Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Namun Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Sahut Esau, "Lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
berpegang pada hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman keadilan-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Persembahan berupa kidung puji-pujian kiranya berkenan padamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah aku hukum-hukum-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku selalu mempertahankan nyawaku, namun Taurat-Mu tidaklah ku lupakan. Orang-orang yang fasik memasang jerat bagiku, tapi ku tak sesat dari perintah-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Peringatanmu milik pusakaku selamanya, sebab semuanya kegirangan bagiku. Ku condongkan hatiku untuk lakukan titah-Mu selamanya sampai saat yang terakhir. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bacaan kedua menurut Roma 8 ayat 1 sampai 11. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dari Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun,
Kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Doa harapan realitas. Tema kita pada minggu hari ini. Ibu bapak, saya yakin kita semua sudah sering berdoa. Dikala jalan tertutup, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan. Namun seringkali juga ketika doa itu terjawab dan jalan itu terbuka, ternyata di balik itu ada tanggung jawab dan ada pergumulan-pergumulan baru. Kita bisa berdoa untuk pekerjaan, lalu berhadapan dengan tekanan. Kita berdoa supaya punya anak, cucu, menantu. Tapi begitu punya anak, kita harus memikirkan bagaimana ia harus dididik, disekolahkan, menjadi pribadi yang baik dan benar.
punya menantu, doa-doa supaya punya menantu, taunya yang dibawa beda agama. Taunya pasangan yang dibawa oleh anak kita berbeda profesi, berbeda etnis. Rasanya setiap doa yang dijawab menemukan realitas yang baru dan ternyata itu juga membuka pergumulan-pergumulan baru. Kita berdoa supaya hubungan dipulihkan. Tetapi luka yang panjang tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu percakapan, satu kali sesi konseling. Maka masalahnya bukan doa kita tidak dijawab. Kadang Tuhan menjawab doa kita, tetapi tetap yang kita hadapi dan kita temui adalah realitas yang tetap rumit dan sulit. Lalu kita mulai bertanya, ini Tuhan gimana sih? Kok hidup? Kayaknya masalah gak habis-habis. Ya betul juga sih Ibu Bapak. Masalah habis kalau kita udah tutup usia gitu ya. Pasti dalam hidup akan selalu ada masalah-masalah. Nah hari ini keempat bacaan kita tidak menjanjikan bahwa setiap doa, setiap harapan lalu dijawab dengan, apalagi orang yang percaya, orang yang saleh, orang yang rajin akan menemui kehidupan yang baik. Dari keempat bacaan kita justru mau menunjukkan satu kabar yang sama. Mari kita lihat terlebih dahulu. Dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Ketika Ishak berdoa, 20 tahun lamanya dia menikah, tapi tak kunjung diberikan keturunan. Bukankah janji Tuhan keturunan Abraham akan menjadi besar? Kok udah 20 tahun kejadiannya sama kayak ibunya, kayak bapaknya. Lalu Ishak membawa doa itu kepada Tuhan. Namun ternyata ibu bapak, doa yang dijawab oleh Tuhan membuat pergumulan yang baru. Ketika ternyata anak yang dikandung oleh Ribka adalah anak kembar yang saling bertolak-tolakan. Dan bukan hanya itu. Di dalam Kejadian 25 pun kita melihat ada konflik keluarga. Ketika persaingan terjadi, ada anak favorit, si bapak favoritnya karena suka makan daging, maka seneng sama si sulung. Si ibu karena dia senang, yang satu bantuin masak, ada di rumah gitu ya, selalu ada, maka si ibu menyukai Yakub. Maka terjadilah keretakan keluarga. Tapi yang menarik juga adalah bahwa ketika Ribka itu mengandung dan mengalami pergolakan, kita nggak tahu apakah tolak-tolakan itu rasanya seperti apa gitu ya. Saya belum mengandung. Kalau saya mengandung ibu bapak kaget nanti kalau saya kasih tahu rasanya gitu ya. Jadi bertolak-tolakan, gak tahu tapi rasanya berat. Ini kok Tuhan udah jawab tapi kok kayak gini ya? Kok begini sih gitu ya? Kok berat kandungannya gitu. Tapi kemudian Ribka membawa di dalam doa. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia membawa realitas yang tidak dimengertinya. Kenapa sih ini kayak gini? Kemudian Tuhan menjawab bahwa di dalam kandungannya ada dua bangsa yang besar dan saling bertolakan. Ibu bapak dan saudara-saudari, itulah yang membuktikan bahwa doa bisa dijawab oleh Tuhan, tapi bukan berarti masalah hilang dari hidup kita. Jawaban doa tidak selalu berarti berakhir, artinya akhir dari segala persoalan. Maka tadi ada banyak orang-orang yang mendoakan mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah mendapatkannya,
muncul tanggung jawab, muncul tekanan, muncul stres. Ketika berdoa, saya mau anak. Ya Tuhan, saya udah siap sama pasangan saya. Tapi setelah mendapatkannya, muncullah juga perjalanan panjang untuk mencintai dan bukan menguasai. Pada akhirnya orang tua harus belajar melepas. Kita berdoa supaya pintu-pintu dari pergumulan kita terbuka. Namun ketika pintu itu terbuka, kita pun tetap membutuhkan hikmat dan keberanian untuk menjalaninya. Maka doa bukan alat untuk membuat hidup kita menjadi sederhana. Doa adalah keberanian membawa realita yang rumit kepada Allah. Lalu gimana Ibu Bapak kalau perjalanannya udah terlalu rumit? Gimana caranya kalau doa yang diberikan oleh Tuhan ternyata membawa kesulitan yang baru dalam hidup kita? Dan itulah kemudian yang kita nyanyikan di dalam Mazmur. Kalau gitu gimana cara mengambil langkah? Saya yakin baik guru-guru sekolah minggu, ibu bapak tahu lagu yang sering dinyanyikan. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita melihat Mazmur bukan dari yang dinyanyikan, maka kita tahu ibu bapak bahwa setelah ayat 105 di sana dikatakan di ayat 107, aku sangat tertindas ya Tuhan. Buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Yang terjadi kebalikan dari kehidupan kita. Ketika doa dijawab oleh Tuhan, lalu kita menghadapi kesulitan, paling mudah adalah kita berkata, kalau ini jalannya Tuhan, mestinya lancar. Kalau ini Tuhan kehendaki, harusnya enggak begini. Kita berpikir bahwa jawaban doa Tuhan itu akan selalu membuat hidup kita lebih ringan, lebih nyaman. Tapi kan kenyataannya enggak. Makin jujur, makin sulit. Makin bertindak benar, kita tahu makin ditekan. Maka Mazmur 119 mau menyampaikan bahwa ketika doa kita menghadapi sesuatu realitas yang rumit, maka ingatlah, jadikanlah firman itu bagi pelita, bagi kaki kita. Sekalipun kita tahu Tuhan kayaknya ini gak ada jalan. Mazmur mengatakan, Tuhan jadikanlah aku, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Sekalipun aku sangat tertindas, sekalipun aku sangat menderita. Ibu bapak tahu ya, saya suka naik gunung. Terakhir yang saya naikin tuh Gunung Gede. Salah satunya yang naik ada Amos di situ yang main biola. Pada saat turun, kita turun itu sampai jam 9:30 malam. Jadi kalau naik gunung jalanannya berbatu-batu, berakar dan lain sebagainya. Kalau di malam hari atau pagi-pagi buta, satu-satunya tempat kita bergantung itu adalah senter yang ada di kepala kita. Kenapa? Karena senter itu gak akan memberikan terang sampai ke ujung kaki gunung. Tapi setidaknya cukup untuk melangkah, tahu bahwa di depan ada batu atau ada akar. Mana jalan yang perlu diambil. Begitupun hidup orang beriman. Ketika dalam kesulitan, dikerumuni oleh kegelapan, maka yang bisa ia gantungkan adalah firman Tuhan yang hanya menunjukkan satu tapak demi tapak. Maka iman adalah keberanian melangkah dengan terang Tuhan yang diberikan hari ini. Kita ingin masalah kita selesai. Kita belum tahu bagaimana sebuah konflik akan selesai, tapi firman Tuhan memberi satu langkah.
Jangan membalas luka dengan luka. Itu yang dilakukan. Kita nggak tahu gimana kebutuhan kita akan tercukupi. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan mengambil hak orang lain. Itu yang kita lakukan. Kita belum lihat jawaban doa. Tapi firman Tuhan memberikan satu langkah. Tetap berharap kepadanya. Maka iman tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan hidup kita. Tapi iman adalah sebuah keberanian. Kita nggak tahu ujungnya apa. Tapi yang paling penting saya tahu hari ini saya harus ambil keputusan apa. Dalam terang firman Tuhan. Tapi persoalannya Ibu Bapak, bukan hanya kita nggak melihat seluruh jalan. Tapi percaya atau enggak, sekalipun naik gunung, di tengah gunung ada lampu dan penerangan. Tantangannya bukan hanya soal di lampu. Lampu bisa kasih, tapi kadang kaki punya otaknya sendiri. Gitu ya. Ini saya bersama dengan teman-teman saat itu udah jam 9, jam 8 malam kayaknya di tengah hutan. Lalu ada seorang dari rombongan kita yang kakinya sangat sakit. Sebetulnya setiap dia kali mengambil langkah untuk di batu, di manapun, sebetulnya dia ingin supaya kakinya dengan kuat menapak. Tapi ternyata dengkul itu punya otaknya sendiri Ibu Bapak. Jadi benar aja ya ternyata kalau ada kalimat otaknya didengkul. Percaya enggak? Kenapa? Karena walaupun dia berpikir oke, napak di sini kuat, dengkulnya bergetar, jatuh. Maka bisa aja langkah yang mau kita ambil tetap kita jatuh. Enggak ada yang bisa melindungi kita kalau kita enggak jatuh. Karena itu tergantung apa? Ketahanan iman. Ketahanan kita karena ada kebergantungan kita pada Tuhan. Maka bisa aja kita gagal. Dan karena itu Roma 8 menjadi kelanjutan dari bacaan minggu lalu. Masih ada yang ingat? Ketika Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Aku tahu yang benar tapi aku gak bisa melakukan yang benar. Aku ini tahu, tapi apa yang kulakukan tetap yang jahat. Tapi apakah itu akhir hidup manusia? Enggak. Dan karena itu Roma 8 menjadi proklamasi. Bahwa sekalipun engkau gagal, ingat bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 8 menjadi jawaban atas pergumulan Paulus yang mengatakan manusia itu sering gagal. Bahwa kelemahan manusia itu nyata. Dosa dan kegagalan itu nyata. Tapi penghukuman bukan rencana terakhir Allah. Dan karena itu kita masuk ke dalam Injil. Ibu bapak dan saudara-saudari, kita sering membaca tentang penabur. Tanah ada 4 jenis, lalu kita mulai memetakan, saya tanah yang mana ya? Apakah saya tanah yang di jalan, saya tanah yang di semak-semak, atau saya tanah yang subur? Kalau udah sampai di sana masih bersyukur, ini langsung mengukur nilai tanah orang lain. Kayaknya si ibu itu tanah di jalan, dia sering khawatir. Hari ini habis dengar firman pulang, jangankan nunggu pulang, sekarang aja tidur. Gitu ya, ini pasti. Lalu kita mulai menimbang-nimbang dan memikirkan ini siapa, itu siapa dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat dengan lebih jeli. Matius 13 diawali dengan kalimat bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang berada di tepi, di halaman lah ya. Lalu kemudian orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang-orang semuanya berdiri di pantai. Tentang orang banyak, tentang kita semua. Semua yang hadir di tempat ini, orang banyak. Kira-kira orang banyak tanahnya beda-beda enggak? Beda-beda. Ada yang datang ke sini lagi khawatir. Ada yang lagi mikirin besok makan pakai apa.
Nih saya belum dapat kerjaan gimana? Tapi ini tuh bukan tentang ibu bapak, ini bukan tentang saya aja, ini bukan tentang kita semua. Lalu ini tentang siapa? Ini tentang Tuhan yang mengatakan kepada setiap orang yang mendengar tentang kerajaan. Ini bukan hanya tentang tanah dan lahan, melainkan tentang siapa? Penabur yang murah hati. Ada ya seorang penabur, dia nggak lihat jenis tanah, dia tahu kok itu di jalan ngapain tetap ditabur. Dia tahu kok itu semak berduri, ngapain dia tabur. Kenapa? Gak dari awal aja si penabur menaruh di tanah yang subur, jelas-jelas akan bertumbuh. Tapi Tuhan kita gak kayak gitu ibu bapak. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia tahu tanahnya kering, tapi dia tetap tabur. Dia tahu ibu bapak tetap khawatir, mungkin firman gak akan masuk. Tapi apakah dia meninggalkan kita? Enggak, tetap dia tabur. Maka ini bukan cerita tentang tanah aja, tentang lahan aja. Ini tentang penabur yang setia. Ini tentang penabur yang murah hati. Tentang penabur yang berlimpah ruah dalam kasih dan cinta. Maka sekalipun ada benih yang hilang, sekalipun ada yang layu, sekalipun ada yang terhimpit, dan ada yang menghasilkan, pada akhirnya ada juga yang menghasilkan. Itulah yang mau disampaikan. Apa yang tampak gagal belum menjadi akhir dari pekerjaan Allah. Selalu ada pengharapan. Maka pesan firman Tuhan hari ini adalah ketika doa dan harapan tidak sesuai realitas. Ketika kita tahu setiap jawaban doa Tuhan tidak selalu mendatangkan hanya kebaikan, namun juga dengan tanggung jawab yang besar, kompleksitas hidup yang makin berat. Kadang-kadang kita nggak tahu langkahnya, tapi firman Tuhan menuntun kita. Kadang-kadang kita gagal mengikuti firman Tuhan, tapi ingat, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah selesai dengan hidup saya. Saya nggak punya lagi pegangan. Sebab apa? Penghukuman bukanlah rencana akhir Allah dalam hidup kita. Dan karena itu, kita tahu realitas yang sesungguhnya bagi orang beriman adalah kita dikasihi dan dicintai sedemikian rupa. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberapa kering pun tanah kita saat ini, masih ada Tuhan yang bekerja. Tidak ada tanah yang kerontang yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Tidak ada tanah yang berbatu yang tidak sampai hati Tuhan tinggalkan. Semua jenis tanah masih Tuhan taburi firman Tuhan. Masih Tuhan cintai dan kasihi. Dan karena itu hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hiduplah. Hidup kita mau gak ikut Tuhan aja sulit. Kalaupun enak cuman sebentar. Maka ikutlah dan pilihlah jalan Tuhan. Maka segala doa dan harapan kita tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Paduan suara Gracia akan menaikkan persembahan pujian doa.
pagi, ku datang bersujud merendahkan hati, tidak membawa hebatnya diri, tapi jiwa yang haus dan sepi. Aku perlu Engkau, Tuhan, membawa syukur atas segala berkat-Mu. Dengan beban hidup yang terasa berat, hanya Engkaulah tempatku mengadu. Di setiap seruan dan ratapku, Engkaulah harapanku. Doaku adalah janji penyerahan. Tuhan, aku perlu Engkau. Jadilah kehendak-Mu. Setiap waktu ku perlu
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Di tengah hidup yang tidak selalu mudah, Engkau tetap mendengar doa, menerangi langkah kami, dan memelihara pengharapan kami. Kami saat ini ya Tuhan, berdoa bagi gereja-Mu. Mampukanlah gereja-Mu untuk terus menabur kasih, kebenaran, keadilan, dan pengharapan. Jauhkanlah gereja-gereja dari sikap menghakimi, merasa paling benar, atau hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi jadikanlah ya Allah, kami semua sebagai ruang aman bagi mereka yang terluka, mereka yang lelah, mereka yang berduka dan kehilangan arah. Kami berdoa bagi setiap program, untuk kelas katekisasi yang akan dimulai minggu depan, untuk pembinaan-pembinaan yang akan dilaksanakan, bina pelawat, sehingga melalui pembinaan setiap umat-Mu boleh diperlengkapi untuk menjadi pribadi yang membawa kasih di tengah kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga memberkati, menyertai pembinaan untuk menyikapi ketidakpastian di dalam kekacauan ekonomi yang dialami dan dihadapi di bangsa kami ini. Biarlah setiap orang yang akan hadir, pembicara, boleh menemukan cara terbaik untuk tetap dapat bertahan di tengah situasi yang tidak mengenakan ini. Kami berdoa biarlah melalui setiap program yang kami jalani ya Tuhan, itu sungguh dapat menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami, dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami. Jauhkanlah mereka ya Allah dari keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, keberpihakan kepada kepentingan pribadi. Namun biarlah ketegakan keadilan bagi mereka boleh terus terjadi, bagi mereka yang lemah, miskin, tertindas, atau tidak memiliki suara. Tolonglah ya Tuhan supaya kami mampu tidak hanya menuntut perubahan dari orang lain, tetapi kami juga berani memilih hidup jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga. Engkau mengetahui bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Ada salah paham, kekecewaan, favoritisme, luka lama relasi yang merenggang. Berikanlah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan di dalam keluarga-keluarga, keberanian untuk meminta maaf, dan kasih untuk saling menerima serta mengampuni. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang menjalani pengobatan, menunggu hasil pemeriksaan, atau merawat anggota keluarga. Kuatkan tubuh dan batin mereka. Berikanlah hikmat kepada para dokter, perawat, dan setiap orang yang melayani. Bagi mereka yang belum mengalami kesembuhan, kiranya hadir-Mu menjadi kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Kami mengingat ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang berduka dan kehilangan orang yang dikasihi. Peluklah mereka di dalam kesepian dan kerinduan, ketika kata-kata tidak lagi cukup
Biarlah damai sejahtera-Mu yang menjaga hati mereka. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, pendidikan, masa depan, berbagai keputusan hidup, seluruh jalan yang belum terlihat. Namun biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah berikutnya. Jauhkan kami dari keinginan untuk memperoleh keuntungan dari kelemahan orang lain. Namun ajarlah kami berbagi, menopang dan memelihara kehidupan bersama. Kami membawa doa-doa pribadi kami yang tidak sanggup kami ucapkan. Ada penantian yang panjang, ada pertanyaan yang belum terjawab, ada benih kebaikan yang belum terlihat buahnya. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami tidak buru-buru menyebutnya sebagai sia-sia. Tapi ajarlah kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika mata kami belum melihat hasilnya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami tetap berdoa ketika realita terasa berat, tetap melangkah ketika jalan belum jelas, dan tetap menabur kebaikan ketika hasilnya pun belum terlihat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan berlandaskan Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Ku nyanyikan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami memohon hikmat dari-Mu agar persembahan ini dikelola sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Kami memohon Engkau melayakkan persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berjalan di depanmu ketika jalan belum jelas. Kiranya Allah berdiri di sampingmu ketika realitas terasa berat. Kiranya Tuhan tinggal di dalam hatimu ketika pengharapan mulai melemah. Kiranya terangnya cukup untuk langkahmu hari ini dan kasih-Nya cukup untuk menanggung hari esok. Ketika benih yang kau tabur belum bertumbuh, kiranya engkau tetap setia. Ketika doa belum menemukan jawabannya, kiranya damai Tuhan tetap memeliharamu. Dan sampai kita berjumpa kembali,
Kiranya Allah menggenggam hidupmu dalam kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.